Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang memusatkan perhatian pada permasalahan sertifikasi guru sebagai langkah peningkatan kompetensi guru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan bantuan untuk memenuhi kualifikasi akademik guru ini akan dimulai di tahun 2016 hingga 2019. Sertifikasi ini sangat dibutuhkan oleh guru sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Saat ini Kemendikbud telah menyiapkan rancangan sertifikasi bagi guru PNS dan guru tetap yayasan. Dari total 2.294.000 lebih guru PNS dan guru tetap yayasan, ada sekitar 1.580.000 lebih guru yang sudah mendapat sertifikasi. Sertifikasi itu diperoleh melalui pemberian sertifikat pendidikan secara langsung atau PSPL, serta pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. Sedangkan 166.000 lebih guru belum mendapatkan sertifikasi. 72.000 lebih sudah memenuhi syarat sebagai peserta program sertifikasi 2015. Sedangkan sisanya 547.000 lebih guru akan memulai program sertifikasi di tahun 2016 nanti. Meski permasalahan sertifikasi guru ini tak mengalami halangan berarti, isu lain yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah masalah guru honorer yang belum juga diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Pekan lalu seorang guru honorer bernama Ahmad Lutfi rela berjalan ratusan kilometer dari Bandung, Jawa Barat menuju kantor Kementerian Aparatur Negara Jakarta. Ahmad Lutfi merupakan seorang guru SD negeri di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menuntut SK pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil yang sudah ditunggunya sejak 2 tahun lalu. Terus kenapa saya diperlambat padahal saya tidak ada pengawasan, apalagi pengawasan saya guru bodong atau saya guru kurang memenuhi syarat. Ahmad Lutfi bisa menjadi satu di antara ribuan, bahkan puluhan ribu guru honorer di Indonesia yang menuntut Kemendikbud untuk mengimplementasikan pemuliaan dan peningkatan kesejahteraan guru secara adil tanpa pilih kasih. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Panggilannya Mbak Lia apa Mbak Natalia? Kita bersama lagi dengan Anda pemirsa. Anda sudah menyaksikan perubahan topik yang akan kita bahas di segmen ini. Kita tidak lagi bicara soal pimpinan DPR dan kunjungannya ke Amerika Serikat yang menjadi pembicaraan kita semua, tetapi sekarang kita bicara yang juga ada hubungannya sama kita langsung loh ini, soal guru. Kita punya anak, ponakan, sepupu kita pun pernah sekolah atau masih sekolah, pasti berhubungan dengan dunia pendidikan dan diantaranya adalah isu soal guru yang menurut saya sih nggak berkesudahan gitu ya. Kita masih punya pekerjaan rumah yang demikian banyak di sana sini untuk diperbaiki. Ada Pak Sulistyo dari PGRI. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bang Jimmy Pak sebagai pemerhati, pemantau pendidikan dan pendidik juga. Kita sesungguhnya ingin mengundang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga Kebudayaan untuk bicara di sini. Pak Dirjen masih ada rapat dengar pendapat di DPR. Saya mau ke Pak Sulistyo. Mari kita bicara data dulu, karena dari sini kita bisa bergerak melihat dari sisi yang lebih jauh, helikopter view-nya. Sebetulnya jumlah guru di Indonesia itu berapa banyak Pak sekarang? Iya, saya ketika berbicara jumlah ini memang sampai sekarang masih belum menemukan angka yang pasti, tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis per Desember 2014 itu ada 3.015.315 guru. Tapi ketika saya coba lacak di salah satu provinsi di Jawa Tengah, yang dilaporkan itu ternyata baru yang ber-NUPTK, nomor unik tenaga pendidikan itu. Masih ada 90.000 guru yang belum dapat nomor itu. Jadi artinya kalau seluruh Indonesia, di Kementerian Pendidikan saja kami duga masih ada sekian ratus ribu guru yang tidak masuk di dalamnya. Walaupun status mereka memang tidak jelas. Di Kementerian Agama ada 762.222 guru. Yang ini pun data per minggu bisa berubah, per bulan bisa berubah. Nah, karena itu sebenarnya Kementerian mesti harus punya data yang valid sehingga sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan ketika harus memenuhi kebutuhan guru. Sekarang ini kita lihat rancangan pemenuhan kebutuhan guru itu tidak bagus.
Padahal sebenarnya menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota masing-masing punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan guru. Jadi Tapi kalau berbasis pada data yang tidak total bagus, 3,8 juta Iya, yang kemudian basis datanya menurut Bapak belum menurut saya belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh guru. baik. Ini rasanya pelajaran buat kita semua di banyak bidang. Di soal pangan, soal energi. Indonesia itu masih suka kebingungan. Waktu kita pernah bahas soal beras misalnya, ada data yang berbeda antara Kementerian Pertanian, BPS, soal luas lahan sawah, produksi beras, ini juga termasuk soal guru. Ini membuat kita harus menata ulang banyak sisi sesungguhnya. Tapi saya mau tanya ke Bang Jimmy sekarang soal sertifikasi gurunya gitu. Menurut Anda apa yang mesti jadi catatan penting itu soal sertifikasi? Apa yang penting ya mungkin pertama-tama penting buat pemerintah ya. Nah, pemerintah menganggap penting untuk guru-guru itu disertifikasi. Saya mau coba melihat lain ya, barangkali ya agak lain. Dengan kata lain pemerintah mau bikin sertifikasi itu penting, artinya lebih mudah untuk mengontrol ya. Kata lain sertifikasi itu kontrol gitu ya. Mudah-mudahan memang kalau dengan pengontrolan itu guru-guru itu menjadi lebih baik, lebih berkualitas maksud saya. Nah kalau tidak, ya pengontrolan itu harus kita pertanyakan apa isi pengontrolan itu. Nah kalau saya kira mungkin teman-teman di PGRI mungkin punya data atau punya penelitian-penelitian yang bisa memperlihatkan bahwa guru yang memiliki sertifikasi atau guru yang sudah disertifikasi itu nampaknya tidak ada korelasi dengan kualitas dia atau dengan mengajar dia katanya. Nah untuk itu kalau memang betul begitu kita jadi mempertanyakan apa yang saya katakan, pengontrolan itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi mungkin saya pikir sertifikasi itu harus dipertanyakan. Dan mungkin juga selain pengontrolan saya pikir itu yang kami tangkap sertifikasi itu katanya dikaitkan dengan kesejahteraan. Jadi kalau sudah sertifikasi naik gajinya. Tapi kan logikanya begini, kalau udah sertifikasi misalnya dia lebih berkualitas, maka kalau lebih berkualitas maka layak untuk mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Nah kalau begitu Pak Sulistyo, yang dikritisi itu sistem sertifikasinya atau pelaksanaannya yang masih belum saya nggak bisa bilang sempurna karena tidak ada sistem yang sempurna, belum optimal. Ya, saya kira dua-duanya, sistemnya juga pada saatnya harus kita perbaiki, pelaksanaannya memang sering sekali implementasi di Indonesia ini persoalan yang serius dalam banyak hal. Aturan normanya cukup bagus, tapi ketika berbicara implementasi memang masalah. Khusus untuk sertifikasi sebenarnya ini ada masalah yang lebih serius karena ternyata secara formal memang guru yang profesional itu ada persyaratan memiliki sertifikat pendidik, itu formal regulasinya. Tetapi sekarang yang sudah memiliki sertifikat pendidik baru sekitar 54%. Masih dari 3,8 juta itu. Iya. Jadi kalau ini anggaplah benar, maka sebenarnya masyarakat masih menerima layanan yang diskriminasi. Dari sekian guru belum tersertifikasi, dari sekian guru sudah. Baik, kita tutup dulu di situ. Kita lanjutkan, berarti 54% guru yang sudah dapat sertifikat pendidik. Artinya hanya 54% dari ibaratnya anak didik yang mendapatkan kualitas pendidik yang memang dianggap sebagai berkualitas. Kalau itu adalah ukuran kualitas sebagai guru. Kita lanjutkan sesaat lagi.